warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natif Davinsena Ramadhani dari kelas 12 MIPA 10, nomor presensi 26. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mutasi. Mutasi merupakan perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan, dan penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama, mutasi gen atau yang disebut juga dengan mutasi titik. Pada mutasi gen ini tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. Penyebab-penyebab mutasi gen, yang pertama ada substitusi, yang kedua ada adisi, yang ketiga ada substitusi atau pertukaran adalah peristiwa pertukaran atau pergantian basa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan menjadi yang pertama transisi, yang kedua transversi. Transisi adalah pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antar basa purin dengan purin atau primidin dengan primidin. Yang kedua ada transversi, adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan primidin atau sebaliknya. Yang kedua ada insersi atau adisi atau disebut juga dengan penambahan, yaitu peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Yang ketiga ada delesi atau pengurangan, yaitu peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delesi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Nah, sekarang yang kedua, yaitu mutasi kromosom atau disebut dengan aberasi kromosom, yaitu mutasi kromosom akan mempengaruhi beberapa gen sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penambahan individu dibanding mutasi gen. Mutasi kromosom dibagi menjadi tiga, yaitu perubahan jumlah kromosom, yang kedua perubahan struktur kromosom, yang ketiga perubahan penggandaan. Yang pertama ada perubahan struktur kromosom. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama inversi, yang kedua delesi dan duplikasi, yang ketiga transloksi, yang keempat dan katenasi. Yang pertama, inversi adalah peristiwa perubahan urutan lokus atau gen terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilih sehingga menyebabkan terjadinya penyisipan gen-gen pada lokus dengan urutan yang berbeda dengan sebelumnya. Inversi dibedakan menjadi dua, yaitu parasentris dan perisentris. Inversi parasentris adalah perubahan urutan gen hanya terjadi pada satu lengan saja tanpa berpindah ke lengan yang lainnya melewati sentromer. Adapun inversi perisentris adalah perubahan urutan gen yang terjadi antara kedua lengan yang melewati sentromer. Nah, yang kedua ada delesi dan duplikasi, yaitu pada proses delesi lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Patahan tersebut dapat menempel pada lengan kromosom homolognya atau bebas tidak menempel pada lengan kromosom yang lain. Berdasarkan letak patahan kromosom, delesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu delesi interkalar apabila patahannya terjadi di dua bagian sehingga menyebabkan bagian tengahnya hilang, dan delesi terminal apabila patahan terletak pada ujung lengan kromosom. Yang ketiga ada transloksi, adalah terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Berdasarkan jumlah patahan dan cara pertukaran patahan kromosomnya, translokasi dibedakan menjadi tiga, yaitu tunggal apabila patahan dari kromosom 1 akan menempel pada ujung kromosom yang lain yang bukan homolognya. Yang kedua ada translokasi perpindahan apabila kromosom pertama patah di dua tempat dan kromosom yang satunya patah di satu tempat. Yang keempat ada katenasi, yaitu kromosom mengalami patah di dua tempat. Bagian patah ini lepas dan
kromosom yang bersangkutan kemudian membulat sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berlekatan. Yang ketiga ada perubahan penggandaan atau disebut juga dengan aneuploidy yang dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama ada anafase lag, yang kedua ada non-disjungsi. Anafase lag yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelendong pada saat anafase meiosis yang pertama. Yang kedua, non-disjungsi yaitu gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase dari meiosis. Macam-macam non-disjungsi yaitu yang pertama ada monosomi sama dengan 2n-1, salah satu kromosom hanya 1. Yang trisomi sama dengan 2n plus 1, salah satu kromosomnya ada 3. Yang ketiga ada tetrasomi yaitu 2n plus 2, salah satu kromosomnya ada 4. Yang keempat ada nulisomi yaitu 2n-2, ada 2 macam kromosom yang hanya 1. Nah, mutasi memiliki penyebab mutasi yaitu yang pertama ada mutagen fisika, yang kedua ada mutagen biologi, yang ketiga ada mutagen kimia. Nah, mutagen fisika yaitu bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi, contohnya unsur radioaktif seperti thorium, uranium, dan radiasi sinar X atau sinar alfa beta. Yang kedua ada mutagen kimia, yaitu bahan kimia penyebab mutasi adalah pestisida, nitrogen mustrat, hidroksil amino, asam nitrit, etil metanasulfonat, etil etan sulfonat, siklamat, akridrin. Yang ketiga ada mutagen biologi, yaitu bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain virus dan bakteri. Mutasi memiliki dampak-dampak, yaitu dampak mutasi bagi makhluk hidup. Yang pertama, mutasi gen dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, antara lain albinisme dan anemia sel sabit. Yang kedua, proses mutasi buatan, mutagen kebanyakan bersifat karsinogenik atau disebut juga dengan zat pemasuk terjadinya kanker. Yang ketiga, dampak mutasi pada tanaman buah tanpa biji atau disebut juga partenokarpi yang menyebabkan kesulitan pada tanaman untuk menghasilkan biji bagi tanaman generasi berikutnya.